Haleluya. Haleluya. Di masa-masa kami mengadakan doa puasa ini, di masa-masa kami menerima firman hari ini tentang ketaatan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Nixon Manalo. Kami belajar tentang ketaatan yang menuntun kami pada keberuntungan, pada anugerah Tuhan, pada rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu dari hati kami yang terdalam kami katakan, penolong buat kami hanyalah Diri-Mu. Karena kalau kami mengandalkan manusia, kami adalah orang-orang yang terkutuk. Dan kami sudah alami sepanjang 2020, kami banyak mengandalkan manusia dan kami banyak kecewa. Dan kami tidak akan mengulangi lagi di tahun 2021. Itu sebabnya kami mulai dengan doa puasa ini Tuhan. Setiap malam kami duduk di bawah kaki Tuhan. Setiap malam kami beribadah mencari wajah Tuhan. Menunggu tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Karena kami tahu penghibur buat kami hanyalah Engkau, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Bapa kami yang tidak pernah terlambat. Dan Bapa kami yang tidak pernah gagal. Itu sebabnya kami berani katakan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Membawa kami menjadi orang percaya yang lebih daripada orang yang menang. Karena dengan bangga malam hari ini kami nyatakan Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami. Sehingga week of blessing ini bukan sekedar just another program of the church. Bukan hanya sebuah program dari gereja. Tapi week of blessing ini sungguh-sungguh membuat kami mengandalkan Tuhan untuk memulai tahun 2021 ini. Yang kami imani, kami percayai sebagai tahun keberuntungan. The year of gain. Bahwa Tuhan akan memberikan pertambahan-pertambahan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan. Tuhan akan membawa kami pada pengalaman-pengalaman dahsyat bersama dengan Tuhan. Berbicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sama-sama kita di rumah katakan bersama saya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kalau saya bilang ketaatan, setiap saudara bilang sumber keberuntungan. Ketaatan, sumber keberuntungan. Selalu saya katakan ibadah-ibadah dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah ibadah-ibadah yang interaktif. Sehingga meskipun sudah di rumah masing-masing, tapi saudara tetap harus bergairah buat Tuhan. Jadi kalau saya bilang ketaatan, semua saudara bilang sumber keberuntungan. Ketaatan, sumber keberuntungan. You can do better than that. Saya percaya saudara bisa buat lebih baik dari itu. Kalau saya bilang ketaatan, semua bilang sumber keberuntungan. Ketaatan, sumber keberuntungan. ketaatan, Sumber keberuntungan. ketaatan. Sumber Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Wow, kita sangat diberkati dalam pembahasan session pertama. Karena dalam Week of Blessing ini atau Bless the Year program, saudara, setiap malam saudara terima firman Tuhan double portion, ya kan? Setiap malam saya akan melayani saudara, ya kan? Puji Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap malam juga saudara akan mendapat menu tambahan, saudara, dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tim pastoral dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, saya bangga Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini untuk melayani bersama dengan kita. Dari gereja ini berdiri 13 tahun yang lalu, saudara, iya kan? Kemarin kita dilayani oleh rekan saya hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Julius Antoni. Dan hari ini hamba Tuhan yang luar biasa yang juga memberkati kita, memberikan semangat, dorongan untuk kita taat, yaitu Bapak Pendeta Nixon Manalo. Untuk hambanya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, siap for double portion. Amin. Siap untuk double porsi. Haleluya. Iya kan? Jadi karena doa puasa, firmannya double portion, saudara. Buka kitab kita bersama-sama. Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang Tuhan kita kuat. Jadi kemarin minggu lalu minggu lalu lain cerita, ini kan sepanjang minggu setiap hari, ya kan. Kemarin saya baru bicara bahwa Tuhan itu besar, saudara. Dan hari ini saya mau bicara tentang Tuhan kita itu kuat. Sama-sama bilang Tuhan saya kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya kuat.
Saya nggak mau tahu berapa kekuatan musuh saudara, tapi saya percaya Tuhan saya lebih kuat. Saya nggak mau tahu berapa kuatnya corona itu. Saya nggak mau tahu berapa kuatnya virus yang coba menyerang, tapi saya tetap percaya Tuhan saya lebih kuat. Amin. Saya nggak tahu kuatnya gempa bumi yang melanda di berbagai bagian Indonesia, bahkan juga banjir yang melanda, longsor. Saya nggak tahu berapa kuatnya, tapi saya percaya Tuhan saya lebih kuat. Dia yang mengizinkan semuanya terjadi. Dia juga yang dapat memulihkan keadaan kita. Simpati kami buat setiap saudara yang merupakan korban dari bencana alam yang terjadi. Kita mungkin gak bisa berbuat banyak. Yang pertama kita berdoa. Tapi yang kedua kita mengutus tim pelayanan PI kami bekerja sama dengan tim Kamu Hebat. Sampai hari ini masih tetap melayani. Baik yang di Manado, baik yang di Mamuju, di Pulau Karampuang, dan beberapa daerah lagi di Sulawesi Selatan, dan juga di Kalimantan Selatan. Maksudnya di Sulawesi Barat, lalu juga di Kalimantan Selatan. Sedang ada bersama untuk melayani. Lalu kemudian tim dari pelayanan masyarakat Gereja Bethel Indonesia, bahkan Persatuan Dokter dari Gereja Bethel juga melayani bersama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we do our best. Betul kita gak bisa melayani semua. Mungkin ada yang masih kecewa dan bilang, kenapa kami belum terlayani? But we do our best. Dan saya tetap percaya dengan doa, dengan uluran tangan kasih yang kita kerjakan, segala yang baik Tuhan dapat kerjakan, saudara-saudara. Haleluya. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Tuhan kita kuat. Buka Alkitab kita sama-sama. Karena ini adalah tema kita. Maka setiap malam sepanjang minggu ayat ini saya bacakan buat saudara. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem yang mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Kemarin saya sudah jelaskan makna semuanya. Ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bintang saja dia tahu segalanya. Sama-sama bilang sama saya, apalagi saya. Sama-sama bilang sama saya, apalagi saya. Sama-sama bilang sama saya, apalagi saya. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang apalagi saya. Cucu saya yang perempuan, by the way saya punya 2 cucu. Cucu saya yang paling tua namanya Noah, anak dari Pastor Garen. Cucu saya yang nomor 2, anak dari Sela dan Excel, suaminya. Setiap kali video call dengan saya atau ketemu saya, ya kan, pasti dia begini-begini. Karena ada satu lagu, ya kan, yang gayanya memang di videonya, ya kan, anak-anak begini-begini gitu, ya kan, lagunya gini. I got a joy, 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 joy in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got a joy, 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 joy in my heart. Where? Down in my heart to stay, ya kan? Jadi setiap kali kalau lihat saya, ya kan, itu seperti intro. Jadi kalau dia lihat saya baik di video call maupun lihat langsung, pasti dia begini. Ya kan, dia ingat saya selalu nyanyi buat dia. I got a joy, 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 joy in my heart. I love her, ya kan? Ini cucu saya yang lucu sekali, dia wanita, dan untuk sementara ini cucu satu-satunya wanita, ya kan? Dan Noah cucu satu-satunya laki-laki. Jadi seru, saudara, lengkap kebahagiaan saya sebagai hamba Tuhan, tapi sekaligus juga sebagai opa, ya kan. Mereka menyebut saya Saba, karena Saba adalah istilah dalam bahasa Ibrani. Bilang opa dalam bahasa Ibrani itu Saba. Hari ini saya jadi teringat sama Anaya, ya kan, karena saya mau mengingatkan buat saudara bahwa bintang aja Tuhan kenal. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang apalagi saya. Dia tahu air mata kita, dia tahu keterbatasan kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu ketidakmampuan kita, dan dia selesaikan semuanya buat kita. Haleluya. Nah, klik ayat 5, itu yang merupakan tema kita. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, ya kan? Kebijaksanaan yang tak terhingga. Jadi tema dari program kita Bless the Year atau Week of Blessing ini dari tanggal 18 sampai 23 adalah ayat yang kelima ini. Saya mau ulangi sekali lagi. Besarlah Tuhan kita, dan itu yang kemarin kita bahas. Tuhan kita besar
Dan hari ini kita bahas tentang berlimpahlah kekuatan. Tuhan kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita kuat. Saudara-saudara yang sedang sakit, saudara-saudara yang sedang panik, saudara-saudara yang sedang berduka, saudara-saudara yang sedang tertekan, saudara-saudara yang sedang stres, saudara-saudara yang sedang dapat intimidasi iblis dengan berbagai masalah, ingatkan diri saudara sendiri, Tuhan saya kuat. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang Tuhan saya kuat. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya kuat. Amin. Nah, ayat 5 ini yang merupakan tema kita, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Jadi besok saya mau bicara tentang Tuhan kita bijaksana. Dia besar, dia kuat, tapi luar biasa, dia juga bijaksana. Saudara, amin. Dan lusanya saya mau bicara tentang tak terbatas karena tak terhingga, ya kan? Dan Alkitab berkata, dia memberikan kepada kita roh yang tidak terbatas. Jadi bukan hanya Tuhan yang tidak terbatas, tetapi dia memberikan kita roh yang saya sebut the unlimited power, kuasa yang tidak terbatas. Doa saya selama seminggu ini, dalam doa puasa kita dimantapkan tentang kuasa Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kasih-Nya yang sempurna, tentang kemampuannya yang melebihi segala kekuatan apapun di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, saya pelajari selanjutnya, klik, kita pelajari firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam Engkau, karena Tuhan itu kuat. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan kita kuat. Dia bukan hanya kuat bagi dirinya, tapi dia memberi kekuatan kepada kita. Makanya ayat ini bilang, berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Orang yang kekuatan dalam Tuhan bukan berarti tidak menghadapi badai, tapi dia kuat di tengah badai. Bukan tidak menghadapi pengkhianatan, tapi dia kuat di tengah pengkhianatan. Bukan tidak mengalami masalah, tapi dia kuat di tengah masalah. Bukan berarti dia tidak terserang segala sakit penyakit, tapi dia tetap kuat karena dia percaya oleh bilur-bilur Yesus kami percaya sudah disembuhkan. Dari chat yang masuk, dari tadi saya ikuti, sementara rekan saya hamba Tuhan Pendeta Nixon Manalu menyampaikan firman Tuhan, saya ikuti chat-chat yang berlangsung. Dan ada beberapa yang minta doa, baik dia yang terbaring kena COVID, maupun dia mendoakan keluarganya yang sedang terserang COVID dan positif. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kami bersimpati buat setiap saudara korban bencana, buat setiap saudara yang sedang menghadapi masa-masa sukar, buat setiap saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, khususnya yang sedang menghadapi COVID. Bahkan saya juga berdoa khusus buat para suster, buat para brother, buat para dokter, tenaga medis yang luar biasa berjuang menghadapi COVID ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang terjadi tetap beriman bahwa kita punya Tuhan yang kuat. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang kekuatan di dalam Engkau. Artinya kekuatannya bukan dalam uang, bukan dalam perhitungan, bukan dalam kemampuan, bukan dalam lobbying, tapi kekuatan di dalam Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya di dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Artinya apa? Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, kita mampu mengatasi segalanya. Dikatakan yang berhasrat mengadakan ziarah, yang mau lebih dalam mengenal Tuhan dengan berziarah. Ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka. Jadi orang yang kekuatan dalam Tuhan bukan tidak melintasi lembah Baka, tapi kalau mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya dia bisa melihat pertolongan Tuhan, dia bisa melihat kuasa Tuhan, dia bisa melihat penyertaan Tuhan, dan dia bisa melihat mujizat Tuhan bahkan di tengah lembah Baka. Dalam bahasa Ibrani dikatakan emech habakha. Apa artinya emech habakha? Emech habakha itu artinya lembah menangis.
lembah air mata, Emeka Baka. Dan kalaupun mereka melewati Emeka Baka, kata Alkitab, mereka menjadikannya tempat bermata air. Artinya kita selalu bisa melihat pelajaran-pelajaran positif. Kita dapat menerima hal-hal yang dahsyat. Bahkan di tengah lembah air mata bukan akhir dari perjuangan iman kita. Tapi lembah air mata adalah perjalanan yang harus kita lewati untuk kita mencapai mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan setuju katakan amin. Makanya ayat ini bilang, apabila melintasi Emeka Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Gak sampai nunggu pada hujan akhir. Hujan awal. Dalam bahasa Ibrani hujan awal disebut Hayoreh. Dan hujan akhir disebut Malkos. Belum menunggu Malkos, baru hujan awal. Tetapi berkat sudah tercurah luar biasa. Yang sudah katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Mereka, siapa mereka? Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang bahkan melewati Emeka Baka. Yang bahkan melewati lembah air mata, melalui lembah menangis. Tetapi ayat ini bilang mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kenapa kita doa puasa selama seminggu ini? Baik saudara yang berdoa puasa 20 jam maupun saudara yang berdoa puasa 12 jam. Kenapa kita doa puasa? Kita tidak minta supaya Tuhan menghalau kita dari masalah, tapi kita minta sama Tuhan supaya kita berjalan makin lama makin kuat. Saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi kepahitan, menghadapi hal-hal yang menyakitkan, jangan pernah berteriak, Tuhan halaukan daripadaku. Tetapi mari kita berdoa bersama dan berkata, Tuhan beri kemenangan bagiku, sehingga aku bisa melihat campur tangan, kuasa, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan yang sedang saya lewati. Yang setuju sama saya katakan yes. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang oleh anugerahnya dipercayakan untuk saya melayani malam hari ini, dimanapun saudara menerima firman hari ini, di rumah saudara masing-masing, saya berdoa bukan supaya saudara tidak menghadapi masalah, tapi saya berdoa supaya saudara berjalan dalam hidup saudara makin lama makin kuat. Rumah tanggamu makin lama makin kuat, kesehatanmu makin lama makin kuat, karirmu makin lama makin kuat, masa mudamu makin lama makin kuat. Yang beriman dan percaya sepakat bersama saya katakan amin. Saya terima dengan iman. Yes. Kita lihat selanjutnya, klik. Mazmur 28 ayat 7-8. Tuhanlah kekuatanku, kata pemazmur bilang. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong. Apa artinya aku tertolong? Aku menghadapi masalah juga, aku menghadapi pergumulan juga, aku menghadapi hal-hal yang menyakitkan juga, tapi aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Artinya apa? Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan menjadi perisai buat kita. Betul ada serangan, tapi kita diluputkan Tuhan. Kita diberikan justru pengalaman-pengalaman yang dahsyat, sehingga orang yang sungguh-sungguh mengalami segala pergumulan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, dia akan makin hari makin dewasa, makin hari makin berkenan kepada Tuhan, makin hari makin disempurnakan, makin hari makin jadi berkat. Karena ayat ini bilang, Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Do not stop praising God. Iblis maunya kita mengeluh. Iblis maunya kita bersungut. Iblis maunya kita hanya fokus pada masalah dan persoalan kita. Tapi Tuhan mau mendidik dan mengajar kita to praise Him all the time. Untuk tetap memuji Dia. Karena kita pasti tertolong. Kita pasti terlindungi. Kita pasti terjaga. Kita pasti dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan, asal kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita. Yang setuju sama saya katakan yes. Kita lihat selanjutnya ayat yang ke-8.
Tuhanlah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapi. Sama-sama bilang, kekuatan saya adalah Tuhan. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Coba lihat selanjutnya, klik. Habakuk pasal 3 ayat 19. Kalau saudara lihat dari ayat yang ke-16, saudara lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, lembu sapi tidak ada dalam kandang, tetapi aku beria-ria dalam Tuhan. Ayat 19 bilang apa? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kenapa kita bisa bersyukur? Kenapa kita bisa bersorak? Kenapa kita bisa beriman? Kenapa kita bisa selalu stay positive? COVID negatif. Dalam bahasa Inggris kan kadang-kadang kita ketemu orang kita stay positif ya gitu ya kan. Maksudnya tetap positif dalam segala sesuatu kan, sering ada tulisan stay positif. Oh, sekarang jangan sampai kita bilang begitu saudara-saudara, apalagi orang yang lagi kena corona, doanya supaya cepat negatif saudara-saudara. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, bagaimana kita bisa stay positif di tengah pergumulan yang berat sekalipun. COVID negatif. Tetapi iman kita, semangat kita, pelayanan kita harus stay positif. Ya kan? Bagaimana? Ayat ini bilang, karena coba lihat, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan karena Allah Tuhan itu kekuatan kita, maka ayat ini bilang apa? Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan membuat saya makin kuat. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan membuat saya makin dewasa. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan makin menjadikan hidupku berkenan pada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pergumulan menjadikan aku sempurna di hadapannya. Amin. Makanya ayat ini bilang, ketika Allah Tuhanku menjadi kekuatan bagiku, maka Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia tidak memberikan kepada kita selimut, bantal, dan guling supaya kita bisa tidur-tiduran. Tapi ayat ini berkata kepada kita bahwa Dia menguatkan kaki kita. Sehingga kaki kita seperti kaki rusa yang dapat berjejak di bukit-bukit batu. Sama-sama bilang, Tuhan itu kekuatanku. Saya berdoa supaya 2021 menjadi tahun yang penuh dengan keberuntungan kasih Tuhan. Saya tidak berdoa supaya 2021 tanpa masalah. Tapi saya berdoa supaya anak-anak Tuhan lebih berhikmat. Anak-anak Tuhan lebih mengandalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisainya, sehingga dia dapat berjejak di bukit-bukit batu seperti kaki rusa yang tidak pernah menyerah di tengah bukit-bukit batu tersebut. Saya tidak tahu apa yang terjadi sepanjang 2021. Hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya. Yang saya tahu tantangan pasti ada di depan kita. Yang saya tahu pergumulan pasti ada di depan kita. Yang saya tahu masalah ada di depan kita. Tetapi satu yang saya yakini, bersama Tuhan kita kuat melewati semuanya. Amin. Yes. Makanya selalu saya bilang, 2021, kalau kau jalani dengan kekuatanmu sendiri, maka 2021 akan menjadi tahun air mata darah bagimu. Tapi sebaliknya, 2021, asal kau jalani dengan kekuatan dari Tuhan, maka engkau akan melihat kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan, yeah! Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Kebanggaan kita di dalam doa dan puasa kita. Mengapa kita orang Kristen doa puasa? Sebagian berkata, orang Kristen ikut-ikutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jauh sebelumnya Alkitab sudah mengajarkan doa puasa buat kita. Iya kan? Dan Yesus bahkan mengajarkan doa puasa buat kita. Makanya Yesus bilang apa? Yang sejenis ini
Jenis seperti tidak bisa diusir kecuali lewat puasa. Artinya lewat doa dan puasa. Nah, kebanggaan kita dalam doa dan puasa bukan sekedar kita mendisiplinkan diri, bukan sekedar kita melatih beribadah, tapi kebanggaan kita dalam doa dan puasa bahwa yang kita datangi adalah Tuhan yang kuat dan tak tertandingi. Saya ingat lagu-lagu tahun 80-an. Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Ya, Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada. Wah, dia benteng perisai, ya kan? Menara kekuatan. Amin. Ketika kita menyadari dia Tuhan yang kuat, tidak ada Allah seperti dia. Dan itu yang saya bilang, kebanggaan kita. Kenapa kita doa dan puasa? Karena kita jumpai Allah yang kuat dan tak tertandingi. Nah, saya pelajari, klik. Adapun kekuatannya. Dan inilah sharing saya malam hari ini buat setiap saudara. 1. Memberi janji ketentraman bahwa dia menggendong dan menjaga kita. Dia yang kuat. Bukan hanya untuk membanggakan diri sehingga kita kagum dan bilang, oh Tuhan kita kuat. Tapi dia Tuhan yang kuat, dia buktikan kekuatannya buat kita dengan apa? Memberi janji ketentraman bahwa dia menggendong dan menjaga kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya tentram. Kenapa hidup kita tentram? Ya tapi kan buktinya saya banyak masalah. Loh, Alkitab sudah bilang aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Memang banyak ancaman, banyak hal-hal yang menakutkan, banyak hal yang mengkhawatirkan. Tetapi satu perjanjian yang memberi ketentraman yang besar. Dia jaga kita serta dia gendong kita. Yang setuju katakan amin. Makanya selalu saya bilang, kalau engkau hidup paranoid, kalau hidupmu penuh dengan kekhawatiran, kalau hidupmu penuh kecemasan, jangan bilang sama saya, oh ini gejala psikologi pendeta. Memang kejiwaan saya seperti ini. Saya mau bilang dalam nama Yesus itu adalah belenggu dan ikatan setan. Alkitab saya bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kenapa kita cemas? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita paranoid? Bukan karena pandemi. Nggak ada pandemi juga engkau dasarnya khawatir. Karena memang ada roh kekhawatiran dalam diri saudara. Ada roh kecemasan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena engkau tidak percaya bahwa Allah menjaga dan menggendong saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, Gilbert ini aneh-aneh. Gilbert ini terlalu fanatik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, this is not fanatic. This is the truth. Ini adalah kebenarannya. Tuhan jaga kita. Tuhan gendong kita. You mean to tell me engkau masih khawatir? Engkau menghina Tuhan. Seperti engkau sedang berkata, Tuhan aku gak percaya engkau jaga aku. Tuhan sepertinya aku gak percaya engkau menggendong aku dan aku pasti aman. Tapi hari ini orang yang mengerti firman Tuhan akan berkata, janji Tuhan ya dan amin. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Beberapa ayat saya mau sampaikan buat setiap saudara sehingga saudara mantap untuk hidup dalam ketentraman. 2021 saya berdoa supaya jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menjadi jemaat yang tentram hatinya, tentram jiwanya, tentram rohnya, tentram pikirannya, karena kita tahu kita dijaga. Bahkan pada saat-saat tertentu dia gendong kita. Coba lihat ayat ini. Yesaya 46 ayat 4 bilang, sampai masa tuamu. Berarti bukan hanya orang tua, orang muda kah, para pengusaha kah, mereka pensiunan kah, mereka yang sedang dalam pergumulan kah, suami istri yang sedang dalam masalah kah, saudara-saudara yang sedang terbaring sakit kah. Ayat ini juga bagimu, bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Artinya di masa-masa yang lalu engkau pernah mengalami masa yang sukar, tapi engkau bisa lewati, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau mampu, tapi karena tanganku yang menggendongmu dan memampukan kamu melewati semuanya. Aku telah melakukannya. Dan selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan mau menanggung kamu terus
Saya ada pada kesimpulan, Tuhan bukan Tuhan yang kapok. Ada banyak orang ada banyak orang nolong kita lalu kapok. Orang itu udah saya tolong, gak tahu berterima kasih. Orang itu sudah saya tolong, ngomongin saya di belakang. Pernah gak ada orang sudah tolong tiba-tiba mengkhianati saudara? Sering pendeta, udah gak usah curhat. Ada orang-orang yang kita bantu, ada orang-orang yang kita tolong, tiba-tiba justru memfitnah kita, mengkhianati kita, nusuk kita dari belakang, curangin kita, kapok kita. Waduh, enggak deh pendeta. Enggak deh pendeta. Saya udah tahu siapa tuh orang. Rohnya roh iblis tuh orang. Sabar bro, sabar bro. Gak usah sakit hati. Berkali-kali Tuhan tolong kita. Tapi kita meninggalkan Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan. Kita kompromi dengan dosa. Tapi ini yang menarik perhatian saya. Dia Tuhan yang gak kapok. Dia pernah melakukannya. Dan are you ready with this? Siap menanggung kamu terus. Amin. Dia pernah melakukannya. Dan dia tetap akan melakukannya buat kita. Haleluya. Coba lihat selanjutnya. Di ayat ini katakan apa? Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada saatnya Tuhan biarkan kita berjalan. Dan dia menyertai kita. Tapi ada saatnya dia tahu batas kekuatan kita dalam bahaya. Dan dia tahu kita gak mungkin mampu berjalan sendiri. Dia gendong kita. Berarti gak ada alasan untuk kita panik. Gak ada alasan untuk kita khawatir. Gak ada alasan untuk kita berkata, Tuhan mampukah aku? Pokoknya kita berjalan terus. Tuhan yang tahu kapan dia menyertai kita. Kapan dia gendong kita. Dan bawa kita pada jalan kemenangan yang setuju katakan haleluya. Amin. Selanjutnya. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia, umatnya, orang percaya. Di suatu negeri, di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Ada saatnya kita anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan ada di padang gurun, di tengah ketandusan, di tengah auman padang belantara. Kalau kita sendiri di padang belantara tiba-tiba suara itu yang Alkitab bilang. Ada kalanya kita mengasihi Tuhan, tapi Tuhan biarkan kita di padang gurun. Tuhan biarkan kita sendiri. Coba lihat ayat ini. Kita di mana? Di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan. Lalu ada auman padang belantara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak biarkan kita. Dikelilingnya kita. Diawasinya kita. Dijaganya kita. Sebagai biji matanya. Saudaraku. Dalam hidup ini. Kita boleh sering cuci tangan. Kita jaga tangan kita. Kita boleh sering cuci muka. Kita boleh sering gosok gigi. Tapi tidak ada yang kita jaga lebih daripada mata kita. Karena mata adalah sesuatu yang paling berharga. Dan Alkitab pakai istilah. Dikelilinginya kita. Diawasinya kita. Dijaganya kita seperti biji matanya. Sorry untuk bilang ini. Terus kau masih khawatir? Terus kau masih takut? Engkau masih cemas? Engkau masih punya 1001 alasan ya gimana gak takut pendeta, gimana gak cemas, ya bukan takut sih tapi, ya bukan khawatir sih tapi, bukan paranoid sih tapi, saudaraku stop, bertobat. Akui bahwa Tuhan jaga saya, Tuhan awasi saya, Tuhan lindungi saya seperti biji matanya. Dan kalaupun saya gak mampu melewati karena kondisinya begitu berat, maka dia gendong saya dan bawa saya ke tempat kemenangan yang setuju katakan haleluya. 2021 tidak boleh menjadi tahun ketakutan. 2021 tidak boleh menjadi tahun kekhawatiran. Makanya jangan sampai kita udah percaya Tuhan, masih percaya paranormal, masih percaya ramal-ramal nasib, masih dengan bangga berkata Aquarius girl, Sagittarius boy, Pisces girl, Aries boy, darah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Hidup kita bukan ditentukan horoskop kita. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Hidup kita tergantung firman. Sejauh kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, Tuhan jaga kita, Tuhan awasi kita, Tuhan gendong kita. Bahkan Yesaya 43 ayat 2 bilang, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kurang apa lagi? Masih kita mau khawatir? Buat saya, orang-orang khawatir adalah orang-orang bodoh. Buat saya, orang-orang khawatir adalah orang-orang yang kepala batu. Buat saya, orang-orang khawatir adalah orang-orang yang dirasuk setan. Buat saya, orang-orang khawatir adalah orang yang tidak mau merendahkan diri dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidupnya. Setan selalu taruh alasan-alasan, ya saya bukannya khawatir, tapi kan begini pendeta, tapi kan begini, ya kita kan sebagai manusia berpikir juga. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan sudah jelas kok, dia gendong kita. Dia jaga kita seperti biji matanya, bahkan melalui air kita tidak akan dihanyutkan, melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tinggal saat ini, maukah kita merendahkan diri dan percaya? Maukah kita tundukkan akal kita, logika kita yang selalu menuduh kita bahwa wajar saya khawatir, wajar saya takut, wajar saya bimbang, wajar saya cemas karena situasi dan kondisi. Satu-satunya kenapa kita khawatir, kita cemas, kita takut karena kita tidak percaya penjagaan Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, doa dan puasa kita tidak ada maknanya, tidak ada artinya kalau kita tetap khawatir. Doa dan puasa kita tidak ada maknanya kalau kita tetap kepala batu dan merasa apapun sikap saya ini yang benar. Dalam nama Yesus bertobatlah. Biarlah hari ini, waktu kita doa puasa, kita berkata, Tuhan saya banyak khawatir. Kita akui bahwa kita khawatir. Iblis memang mau menjajah kita, mau menyengsarakan kita, mau membuat kita akhirnya tertekan hanya dengan kekhawatiran kita. Banyak orang yang khawatir dengan COVID hari-hari ini. Betul, COVID itu serius. Kita harus jalani protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Perkuat imun sistem kita. Tapi jangan salah, kekhawatiran juga menjatuhkan imun kita. Makanya banyak orang yang khawatir dengan COVID, justru terkena COVID. Karena Alkitab sudah bilang, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Tapi sebagai hamba Allah saya mau katakan dalam nama Yesus, jangan mau tertipu setan. Engkau kan anak Tuhan Yesus. Engkau berhak untuk hidup bahagia. Engkau berhak untuk hidup merdeka. Alkitab bilang, Kristus sudah memerdekakan kamu. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh dunia ini. Hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku imani, aku lepas dari ketakutan dan kekhawatiran. Aku hidup dalam janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Yang setuju katakan haleluya. Yang kedua, Tuhan kita kuat. Adapun kekuatan yang memberi kuasa bagi kita untuk berani dan aktif melawan musuh dan kegelapan. Jadi Tuhan yang kuat bukan hanya memberi jaminan ketentraman, tapi dia juga memberi kuasa bagi kita untuk berani dan aktif melawan musuh dan kegelapan. Bukan hanya kita, Tuhan setan ganggu saya, Tuhan setan ganggu saya. Ini saatnya kita bilang lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Kita punya Tuhan yang kuat kok. Dia memberi kuasa buat kita. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Makanya Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Klik. Coba lihat beberapa ayat penting ini. Lihat Lukas 10 ayat 17-19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kapan setan-setan takluk? Ketika mereka bertindak. Ketika mereka mempraktekkan firman. Kenapa banyak kita terus dipermainkan setan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kebencian, dengan dendam, dengan trauma. Lalu kita bilang, oh saya gak bisa mengampuni, oh saya gak bisa terlepas dari ini karena saya memang orang yang begini. No, setan yang telah menjajah hidup. Tapi ketika mereka berani bertindak, mereka kaget. Mereka bersuka cita, mereka kagum. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Dengan lain kata mereka berkata, selama ini aku pikir setan-setan hanya takluk kepadamu. Kita tahu memang Yesus bisa mengalahkan setan.
Tapi kadang-kala kita tidak sadar, nama Yesus berkuasa mematahkan setan dan penyakit. Yang setuju katakan, yes, aku percaya. Dan waktu mereka praktekkan, kenapa kita tidak mengalami kemenangan? Karena kita nggak praktekkan, kita terus khawatir, kita terus takut. Tapi murid-murid waktu mulai bertindak, mereka kagum sendiri, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu, klik. Coba lihat selanjutnya, ayat yang ke-18 tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Walaupun kita beribadah, tapi kalau kita nggak melawan setan, nggak melawan kuasa kegelapan, maka dia tidak akan jatuh. Dia terus akan mengganggu kita, dia terus menyerang kita, dia coba membelenggu kita, dia coba mengikat kita. Tapi waktu kita bertindak, kita melawan dia dengan iman yang teguh, kata Alkitab, dia lari daripadamu. Amin. Coba lihat ayat 19. Sesungguhnya, jemaat Tuhan yang hari ini sedang bersama-sama dengan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center dalam ibadah Week of Blessing hari kedua ini, jemaat Tuhan, dengar firman ini, terima dengan iman. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita ucapkan secara profetik bersama. Yesus, ayo sama-sama katakan, Yesus telah memberi kuasa kepada saya. Amin. Saya percaya apa saja yang kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Ayo sama-sama bilang sama saya, kita ucapkan secara profetik. Sebagian saudara kan doa puasa, dan saya percaya betul dengan doa puasa kita diarahkan Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan. Ayo taruh tangan kanan saudara di dada. Kita mau sama-sama ucapkan apa yang kita imani di ayat ini. Sesungguhnya, ayo sama-sama, sesungguhnya Yesus telah memberikan kuasa kepada saya. Sesungguhnya Yesus telah memberikan kuasa kepada saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo kita lihat selanjutnya, dikatakan sesungguhnya Yesus telah memberi kuasa kepada saya untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saya senang kita ucapkan lagi sama-sama secara profetik. 1, 2, 3. Tidak ada yang akan membahayakan saya. Amin. Sepanjang 2021 bisa ada badai, bisa ada gelombang, bisa ada angin ribut, bisa ada kecurangan, bisa ada fitnah, bisa ada pengkhianatan. Tapi sama-sama bilang tidak ada yang akan membahayakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dia beri kuasa buat kita untuk berani dan aktif melawan segala kegelapan serta kuasa setan-setan. Selanjutnya klik Yesaya 45 ayat 2-3. Aku sendiri, itu yang saya bilang dia beri kuasa, karena aku sendiri kata Tuhan hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, haleluya, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan meratakan gunung-gunung, Tuhan memecahkan pintu-pintu tembaga, Tuhan mematahkan palang-palang besi, Tuhan memberikan harta terpendam. Itu yang saya bilang, Tuhan memberi kuasa sehingga kita hidup berani dan aktif untuk mengalahkan setan, dosa, kutuk, serta kuasa-kuasa kegelapan. Selanjutnya ayat firman Tuhan lanjut. Klik. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan bukan hanya dia mengajar, bukan hanya dia menyembuhkan, tapi dia juga memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya terima. Ayo semangat sama-sama bilang, saya terima kuasa yang dari Tuhan. Folks, saya tidak berharap Week of Blessing ini
hanya sebagai just another program of the church. Saya tidak berharap supaya ibadah ini hanya membuat saudara listen to another sermon, mendengarkan sebuah khotbah yang lain. Tapi saya berdoa supaya ibadah kali ini betul-betul menuntun saudara pada apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Dia mau memberi ketentraman besar bagimu. Dia mau memberi kuasa bagimu agar engkau berani dan aktif mengalahkan setan dan kuasa kegelapan yang coba membelenggu jiwamu, mendatangkan kekacauan bagimu dan mendatangkan tekanan dan intimidasi. Tapi hari ini kita tahu, tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Selanjutnya, klik. Yang ketiga, adapun kekuatannya Tuhan adalah menyadarkan kita tentang hak yang kita miliki dalam Kristus sebagai warga sorga, karena dia kuat. Dia memastikan kita sadar tentang hak kita sebagai warga kerajaan sorga. Karena tadinya kita semua orang berdosa. Tapi kita telah lunas dibayar sehingga kita adalah warga kerajaan sorga. Iblis gak peduli kita Kristen. Sejauh kita gak sadar akan hak kita. Makanya sebagai orang Kristen kemudian kita doanya aneh-aneh saudara-saudara. Doa kita hanya berbunyi, Tuhan aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Apa itu? Ya tapi kan kita sebetulnya manusia berdosa. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kalaupun kita berdoa, doa kita harus berbunyi, Tuhan aku berterima kasih. Tadinya aku orang berdosa, tapi oleh karena darahmu, oleh karena anugerahmu, oleh karena kasih karuniamu, aku diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Belajar bersyukur. Kitalah warga kerajaan sorga. Coba lihat ayat ini. Klik. Yesaya 49:3-4. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Olehmu. Apakah ini hanya bicara tentang bangsa Israel? No. Buat setiap mereka yang percaya. Buat setiap mereka yang sudah menerima Kristus. Buat setiap orang yang sudah bertobat dan sudah diangkat oleh darah Yesus sebagai warga kerajaan sorga. Aku akan menyatakan keagunganku, kata Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Klik. Aha. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma. Dan aku telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia yang tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Artinya buat apa kita stres? Buat apa kita panik? Buat apa kita bingung? Hakku. Hak sebagai warga kerajaan sorga tersedia oleh Tuhan. Orang boleh merampasnya. Orang boleh mencuranginya. Iblis boleh terus mengintimidasinya. Selama saya berjalan terus dalam terang Tuhan dan saya sadar saya warga kerajaan sorga, maka segalanya disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Yang setuju katakan, aku percaya. Amin. Kekuatan Tuhan menyadarkan kita. Hak kita sebagai warga kerajaan sorga. Iblis mau membisikkan kepada kita, wah hidupmu sengsara, wah hidupmu banyak masalah. Karena target iblis, supaya kita takut, supaya kita khawatir, supaya kita selalu berpikir negatif, dan akhirnya supaya kita mengeluh dan bersungut-sungut. Maka target besarnya, kalau itu sudah terjadi kita akan menjauh dari Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, kita tetap tentram, kita tetap menyadari kuasa yang ada pada kita. Kita tetap menyadari hak kita sebagai warga kerajaan sorga. Kita berjalan dengan iman, melangkah dengan kepastian, merebut segala janji Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, klik. Aha. Roma 8 ayat 37-39. Tapi dalam semuanya itu, dalam pergumulan-pergumulan kita, kita lebih daripada orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik Anda sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39 bilang apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama bilang, saya warga sorga. Kita bukan orang dunia yang sedang berjuang, berusaha untuk masuk surga. Tapi kita orang-orang surgawi. Yang Tuhan tempatkan di muka bumi. Untuk jadi terang. Jadi saksi, jadi berkat. Kalau kita tahu Tuhan kita kuat. Maka itu menyadarkan kepada kita. Tentang hak kita sebagai warga kerajaan surga. Sehingga dalam hidup ini.
Kita bukan sibuk dengan nama besar, kita bukan sibuk dengan apa yang ingin kita dapatkan, tetapi kita sibuk hanya untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Saudaraku, sudah terlampau lama kita fokus pada hal-hal duniawi. Kita orang gereja, kita mencintai Tuhan, tapi fokus kita selalu hal duniawi. Tuhan, gimana saya lebih kaya, bagaimana saya lebih sukses, bagaimana saya lebih maju. Kita lupa berdoa, Tuhan, dengan apakah aku balas segala kebaikanmu kepadaku? Aku sudah diangkat sebagai warga sorga. Yang pertama, aku tidak boleh malu-maluin Tuhan. Yang kedua, aku tidak boleh serakah, rakus, dan mau menang sendiri. Dan yang ketiga, biarlah aku senantiasa membawa terang, membawa damai, membawa kasih, dan membawa sukacita sorga dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya yang terakhir, adapun kekuatannya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena dia Tuhan yang kuat. Dia memberi semangat serta dorongan kasih. Agar kita selalu berjiwa melayani. Serta siap berkorban. Karena Tuhan kita kuat. Kita gak jadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Kita gak jadi orang yang rakus dan serakah. Yang akhirnya mengorbankan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Tapi justru karena kita tahu kita punya Tuhan yang kuat. Dia memberi dorongan. Agar kita hidup dalam kasih. Agar kita melayani, agar kita mau berkorban. Coba lihat ayat-ayat penting ini. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Tetapi yang terutama. Engkau boleh ke gereja, engkau boleh beriman, engkau boleh percaya. Tapi yang terutama kata Alkitab. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kenapa kita egois? Kenapa suami engkau menjadi suami yang egois? Kenapa istri-istri seringkali egois, kepala batu, mau menang sendiri? Pokoknya apa yang saya mau itu yang harus terjadi. Jawaban saya, karena engkau tidak menyadari bahwa Allahmu kuat. Justru yang kuat harusnya menolong yang lemah. Karena kita tahu Allah kita kuat, maka dia mengajar kita untuk mengasihi. Dia mengajar kita untuk melayani. Dia mengajar kita untuk siap berkorban. Makanya Alkitab jelas berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau Yesus saja mau melayani, apalagi kita. Kita yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita. Biarlah senantiasa kita mengasihi, kita mau melayani, dan kita punya jiwa yang siap berkorban. Haleluya. Selanjutnya klik. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, kalau kita sebut diri sebagai warga kerajaan sorga, kita sebut diri sebagai anak Tuhan Yesus. Kita sebut diri sebagai orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita masih kasar. Kita masih egois. Kita masih pelit. Kita masih memikirkan keuntungan diri sendiri. Kita gak mau tahu orang lain mau sengsara ke, orang lain mau menderita ke. Yang penting saya bahagia. Saya beri nama. Mungkin kau mengenal Tuhan, tapi kau belum mengalami Tuhan sebagai Tuhan yang kuat. Kalau kita menyadari Tuhanlah kekuatan kita, maka kita siap mengalah. Kita siap berkorban. Kita siap mengasihi. Dan selalu terdorong, Tuhan, saya harus melayani. Saya harus memberitakan Injil. Saya harus menjadi saksi Tuhan. 2021 adalah tahun untuk kita melayani. Ada banyak orang gak pernah tahan dalam pelayanan. Kenapa ngambek terus? Pokoknya kalau usulnya tidak diterima, tersinggung sedikit, ngambek. Dia mau melayani, tapi jiwanya jiwa bos. Pokoknya saya mau. Tapi pelayan yang sejati, dia siap diproses. Dia siap dibentuk. Dia siap menghadapi hal-hal yang sukar. Karena dia tahu Tuhan saya hamba. Tugas saya melayani. Tugas saya membawa damai. Tugas saya siap berkorban. Supaya saya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan dan masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Yang terakhir satu ayat penting ini. Klik. Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu kata Alkitab,
Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Pastikan kekuatan Tuhan itu mendorong kita untuk mengasihi. Saya gak habis pikir. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menyebut diri sudah bertobat. Tapi gampang sekali emosi. Gampang sekali bentak dan maki orang. Gampang sekali tersinggung dan kecewa. Gampang sekali memaksakan kehendak. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Tidak kebetulan malam hari ini kita belajar 2 pemberitaan firman yang luar biasa. Yang pertama bicara tentang ketaatan. Kenapa kita bisa taat? Karena kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Kita punya Tuhan yang tidak pernah perlu diragukan. Dan biarlah hari ini kita menyadari. Tuhan yang kuat menjamin ketentraman kita. Tuhan yang kuat memberi kuasa buat kita. Tuhan yang kuat memberikan keberanian, keaktifan buat kita. Untuk melawan segala kuasa kegelapan. Dan Tuhan yang kuat. Dia menyadarkan hak kita sebagai warga kerajaan sorga. Untuk kita bisa mengasihi. Untuk kita bisa mengalah. Untuk kita bisa berkorban. Sehingga kita berani berkata, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Tutup mata saudara. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya. Kau segalanya di hidupku. Yesusku. Yesusku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Malam ini dalam Week of Blessing, acara doa puasa selama seminggu ini, kita belajar tentang ketaatan. Pada saat yang bersamaan kita juga belajar tentang Tuhan kita kuat. Iblis maunya kita khawatir. Iblis maunya kita takut. Iblis maunya kita tidak melangkah. Iblis maunya kita tidak bertindak, kita tidak berbuat sesuatu secara aktif. Iblis mau kita hanya merenungi nasib, menyesali keadaan, kecewa dengan orang-orang di sekitar kita dalam nama Yesus. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Yesus telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan engkau. Kekuatannya mengingatkan kepada kita hak kita sebagai warga kerajaan sorga. Dia jaga kita, dia lindungi kita, dia awasi kita, bahkan dia gendong kita. Sehingga melewati air kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba di gereja bersama dengan jemaat di rumah masing-masing, tidak ada jarak dalam kasih karunia Tuhan. Karena Engkau Yehova Shammah, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan hari ini dalam acara doa puasa seminggu penuh ini, dari tanggal 18 sampai 23, kami masuk dalam program Week of Blessing, Bless the Year program. Karena itu Bapak, setiap malam kami mau mendengar suara Tuhan double portion dari hamba-hamba Tuhan yang mendidik, mengajar kami, mengarahkan kami untuk memiliki kehidupan yang bertanggung jawab dan benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kami besar, Tuhan kami kuat, Tuhan kami bijaksana, dan Tuhan kami tak terhingga, tak terbatas dalam kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan lawat. Satu persatu Tuhan lawat. Dengan kasih-Mu, dengan jamahan-Mu, robah hidup kami. Kami siap berubah.
Masa bertahun-tahun kami iring Tuhan kami masih khawatir? Masa kami bertahun-tahun iring Tuhan lalu kami paranoid seperti ini? Setan kelihatannya membenarkan ide-ide dalam pikiran kami bahwa wajar kami takut, wajar kami khawatir. Dalam nama Yesus itu tidak wajar. Itu kerasukan setan yang harus dilepaskan. Wajar kalau kami benci, wajar kalau kami dendam. Wajar kalau kami menghalalkan segala cara, wajar kalau kami minta cerai, wajar kalau kami berselingkuh. Dalam nama Yesus, kami warga kerajaan sorga, kami hidup di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Kami berkemenangan dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang hari ini mendengar firman, Alkitab bilang, orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukan dia sama seperti orang yang bodoh. Biarlah hari ini kita menerima firman. Walaupun berat, tapi kita mulai praktekkan dalam hidup kita. Dan Alkitab bilang, Tuhan, bahkan setan-setan takluk kepada kami dalam nama-Mu. Kalau Engkau tidak bertindak, setan akan terus menjajah Engkau. Tapi kalau Engkau mulai bertindak, Kau mulai mempraktekkan firman, Kau mulai berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesus bilang apa? Aku melihat iblis jatuh. Ini saatnya anak-anak Tuhan hidup dalam kemenangan. Membuat iblis jatuh. Dan membuat kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Bapa, hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan menjamah. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Bahkan mereka yang bergumul untuk COVID, Tuhan bangkitkan imun tubuh mereka sehingga imun tubuh mereka mengalahkan COVID dan mengalahkan segala virus ini. Mereka yang sedang stres, khawatir karena isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan beri kesemangat dan kekuatan mulai hari ini. Karena kami tahu kekuatan kami dan perisai kami adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan yang berdoa untuk keluarga yang terserang COVID, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan bekerja. Kemana lagi kami mau berharap kecuali kepada Yesus. Terima kasih. Hamba juga secara khusus berdoa buat orang-orang muda yang sedang dalam pergumulan, orang-orang muda yang sedang ada di persimpangan, orang-orang muda yang sedang pacaran dengan orang tidak seiman, orang-orang muda yang melakukan hubungan seks sebelum nikah, orang-orang muda yang terlibat dengan narkoba, orang-orang muda yang menjadi homoseks, lesbian, lalu hari ini dengar firman Tuhan dan mau berubah, dalam nama Yesus dilepaskan. Sehingga orang-orang muda berani mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu dan hidup buat Yesus. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terlalu banyak dukun dan paranormal yang senang menaruh kutuk di bangsa ini dengan menyebutnya sebagai ramalan-ramalan, tapi sebetulnya kutuk atas bangsa ini. Sehingga bangsa ini memiliki hutang darah, dan kami berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan dan berkata di dalam nama Yesus, kami patahkan kutuk dan hutang darah atas Indonesia ini. Kami batalkan di dalam darah perjanjian Kristus bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena di tempat di mana kami berada, maka di situ kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, termasuk negeri yang tercinta ini, Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, buat para pejabat, buat para menteri, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bahkan persiapan untuk pergantian Kapolri, Tuhan tolong. Panglima TNI, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan, polisi, tentara, para gubernur, para wali kota, para bupati, kami doakan roh takut akan Tuhan, kebenaran selalu ada di bangsa ini. Bahkan kalau ada upaya-upaya kerusuhan, upaya-upaya provokasi, kami patahkan dalam nama Yesus. Meskipun situasi pandemi ini, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap terjaga, ekonomi tetap stabil. Meskipun dalam masa yang sukar seperti ini, dalam nama Yesus ada kemuliaan Tuhan. Setiap mereka yang harus mengelola bangsa ini diberikan hikmat akal budi, sehingga tetap dalam damai sejahtera kasih kuasa ilahi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Rumah tangga yang mau bercerai, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap mereka yang berdoa
agar buah-buah roh nyata dalam hidup mereka, akan urapan Tuhan nyata. Bahkan mereka yang berdoa untuk karunia-karunia Allah di tahun yang baru ini, karena kami mengerti kalau kami melayani hanya dengan kekuatan kami sendiri tidak ada maknanya. Tapi kalau kami melayani dengan urapan Tuhan, dengan karunia-karunia dari Tuhan, itu akan makin nyata. Tambahkan setiap karunia yang kami butuhkan, talenta, sehingga sungguh nyata kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami menangis untuk bencana yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, berbelas kasihanlah. Ada mereka-mereka dari BNPB, ada mereka-mereka dari Departemen Sosial, ada mereka-mereka yang bekerja keras untuk mengatasi korban-korban bencana alam ini. Tapi secara khusus kami hamba-hamba Tuhan berdoa, ya Kristus tolong bangsa ini. Jauhkan bangsa ini dari bencana-bencana alam. Meskipun kami mengerti akhir zaman penuh dengan bencana-bencana alam, tapi tolonglah sehingga bangsa kami terlindungi. Kami sebagai gereja, baik Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center maupun secara sinode Gereja Bethel Indonesia, kami terus bekerja untuk menolong yang bisa kami tolong. Betul kami terbatas, tetapi kami janji sama Tuhan, kami memberikan yang terbaik di dalam anugerah dan kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa buat pandemi ini. Kami berdoa biar ini cepat berlalu. Kami berdoa tentang perdebatan-perdebatan tentang vaksin ini dalam nama Yesus. Sehingga iblis tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang ujung-ujungnya hanya mendatangkan kebingungan. Tapi biarlah Tuhan menuntun kami semua, sehingga anak-anak Tuhan nyata sebagai saksi Tuhan yang tidak mendatangkan kekacauan dan kegaduhan di negeri ini. Tapi anak-anak Tuhan selalu jadi berkat. Segala hoax-hoax yang beredar kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga hanya berita yang bertanggung jawab yang boleh ada di bangsa ini. Nyatakan yang hoax adalah hoax ya Allah. Nyatakan yang benar adalah benar ya Kristus. Nah akhirnya setiap kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Para dokter, para suster, para perawat, para brother, para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah-rumah sakit, Tuhan tolong sebagai benteng terakhir dalam penanganan COVID-19 ini. Sehingga mereka terlindungi. Kami mendengar kabar ICU semakin susah. Tuhan tolonglah. Tuhan bekerjalah, karena kami tahu kalau Tuhan mau menghentikan vaksin ini, vaksin dapat berhenti tanpa kalau Tuhan mau berhentikan COVID-19 ini, COVID-19 dapat berakhir tanpa vaksinasi. Tapi kalau Tuhan izinkan harus melewati vaksinasi, Tuhan nyatakan semuanya dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami mengerti vaksinasi tidak ada hubungannya dengan antikris. Tetapi sekarang sedang ditiupkan isu-isu hanya untuk mendatangkan perpecahan dan kekacauan. Karena itu yang memang iblis inginkan. Dalam nama Yesus, ya Kristus mampukan agar segala kegaduhan ini terhenti dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh berdoa. Buat bangsa dan negara, buat pandemi, buat bencana alam, buat kegerakan tubuh Kristus. Buat pelayanan kita masing-masing. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Dan rumahku adalah istanaku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi buat Tuhan. Saya mengerti pemberian tidak diwajibkan atau persembahan tidak diwajibkan. Khusus buat setiap saudara yang mengerti, khusus buat setiap saudara yang sadar betul bahwa kita gak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Lalu buat setiap saudara yang menyadari, karena ingat dasar pemberian bukan supaya saya diberkati. Ada banyak orang dia memberi supaya saya diberkati, tapi kita memberi sebagai ucapan syukur terima kasih kita bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada karena anugerahnya. Karena itu kita mau memberi yang terbaik. Dan saya percaya betul pemberian yang terbaik dari hati yang tulus, dari hati yang penuh sukacita akan Tuhan ubahkan menjadi berkat yang berkelimpahan. Tidak ada kotak-kotak persembahan, tidak ada kantong-kantong persembahan. Tapi yang ada adalah scan QR dan juga nomor rekening ini. Setiap saudara yang mau memberi karena mengasihi Tuhan,
Jangan memberi sekarang dulu, ya kan? Saudara bisa melalui scan QR, saudara bisa melalui m-banking, saudara bisa melalui ATM, bagaimanapun caranya. Tuhan lihat hati saudara. Ini yang saya bilang, memberi persembahan secara dewasa. Tidak ada yang tahu, hanya engkau dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami dididik Tuhan dengan cara yang berbeda hari-hari ini. Kami tidak melihat kotak persembahan, kami tidak melihat kantong persembahan. Tapi kami terdidik untuk memberi secara dewasa. Kami memberi, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik karena kami tahu kami memberi bukan supaya diberkati, tapi sebagai ucapan syukur terima kasih kami bahwa berkat Tuhan selalu luar biasa dalam hidup kami. Jauhkan daripada kami segala belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Tapi diperintahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga berlaku firman Tuhan, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Mereka yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati. Sehingga mampu mengarahkannya dengan tepat. Untuk perluasan kerajaan Allah. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk menolong banyak orang yang sedang dalam kebutuhan. Bahkan untuk menggerakkan hamba-hamba Tuhan untuk terus melayani dalam kasih setia Tuhan yang besar. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa informasi yang saya mau ingatkan buat saudara. Jangan lupa saudara-saudara yang belum punya buku Beruntung Setiap Hari dengan Yesus, saudara bisa memiliki bukunya saudara-saudara, karena ini penting saudara-saudara untuk sepanjang tahun kita sama-sama belajar firman Tuhan. Lalu puji Tuhan, hal-hal baik boleh terus Tuhan nyatakan. Tim yang berangkat ke Kalimantan Selatan tadi sore sudah pulang karena dilanjutkan dengan tim lain lagi yang berangkat, yaitu tim dari pelayanan masyarakat Gereja Bethel Indonesia bersama dengan Persatuan Dokter dari Gereja Bethel Indonesia. Luar biasa, saya kagum melihat tim relawan seperti ini yang bekerja keras dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Agamanya tidak kami lihat, tidak kami perhatikan. Siapapun yang kami tolong adalah mereka yang membutuhkan. Kita hanya ingatkan mereka, jangan khawatir, jangan putus asa, tetap semangat. Kita masih punya Tuhan dan kamu hebat, ya kan? Kita terus bakar semangat orang karena dengan semangat beriman kepada Tuhan akan menolong hal-hal yang baik. Lalu Sulawesi Barat, terus tim masih bekerja sama juga dengan Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia. Lalu tim pelayanan masyarakat dari Gereja Bethel Indonesia terus bekerja keras di Sulawesi Barat, juga di Manado. Saya dengar kabar hari ini, dari mulai lusa kemarin, lalu hari ini, dan terus sampai beberapa hari ke depan akan terus melayani. Saya juga bilang 2 hari atau 3 hari kemudian nanti, tolong para dokter-dokter juga buka posko kesehatan, karena biasanya setelah pasca bencana seperti ini banyak yang terserang berbagai penyakit. Jadi kita doakan juga supaya jangan sampai di tengah situasi bencana alam ini dan pandemi lalu banyak yang kemudian terkena virus, tapi Tuhan jaga dengan anugerahnya ya. Puji Tuhan, itu pengumuman-pengumuman dari saya saudara-saudara. Dan hari Minggu nanti ya kan, saudara akan ikuti kesaksian-kesaksiannya, ya kan, kesaksian pelayanannya baik di Sulawesi Barat, baik di Sulawesi Utara maupun yang terjadi di Kalimantan Selatan, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati, dan puji Tuhan buat rekan saya Kiki dan juga Krisman. Terlalu lama sama-sama sampai lupa lagi Krisman, ya kan. Kiki, Krisman dan tim musik yang luar biasa yang sudah melayani kita. Dan terima kasih buat setiap saudara yang sampai akhir ibadah. Karena selalu saya bilang, kalau ikuti ibadah online bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, pastikan setiap saudara ikuti dari doa berkat, dari doa awal sampai doa berkat, doa penutup, saudara ya. Puji Tuhan. Bahkan saya juga terima kasih untuk komunitas Sign Language, komunitas tunarungu yang menerima firman Tuhan melalui sign language ini. Dan saya berdoa rekan-rekan tunarungu sekalian tetap bersemangat, tetap maju dalam Tuhan, karena engkau siap dipakai Tuhan untuk hal-hal yang dahsyat bagi kerajaannya. Haleluya. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Bapak terima kasih untuk kesempatan kami
bergumul dalam doa dan puasa selama seminggu ini. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih buat visi gereja untuk terus mengarahkan kami lebih dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Sehingga sungguh kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Bahkan kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Sehingga kami imani semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, kembalilah dalam hidup saudara sehari-hari. Ingat, engkau harus jadi terang, engkau harus jadi berkat, engkau harus membawa kasih, engkau harus membawa damai, dan engkau harus senantiasa memberitakan pengharapan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Sehingga lewat hidupmu, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, karunia, serta buah-buah roh dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita masing-masing. Mulai malam hari ini, Week of Blessing hari kedua, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Terima kasih Yesusku buat anugerah, yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua sama-sama katakan, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga dan sukacita kami bersukacita bersama saudara di hari kedua atau malam kedua dari Week of Blessing ini. Saya sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Gilbert Lumoindong, bersama dengan Kiki dan Krisman, serta seluruh tim musik dan serta seluruh pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini, mengingatkan buat saudara tetap semangat. Kita masih berpuasa besok, lusa, sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu, dan setiap malam kita akan beribadah di tempat ini untuk merasakan kuasanya, anugerahnya, berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai besok. Haleluya.